Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya Nugroho pada pelatihan operator komputer di PPKD Jakarta Utara. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah sebuah piranti lunak presentasi, yaitu suatu aplikasi yang berguna untuk menyajikan informasi yang umumnya disajikan dalam bentuk slideshow atau urutan slide. Langsung saja kita buka PowerPoint, kita pilih blank presentation, kemudian kita simpan dengan nama latihan 1 pada folder MS PowerPoint. Secara default di sini ditampilkan slide pertama. Kita dapat menambahkan tulisan, misalkan di sini sebagai judul pelatihan operator komputer. Kemudian saya dapat menambahkan subtitle di sini PPKD Jakarta Utara. Sama seperti di Microsoft Word, kita dapat mengubah jenis huruf, tipe huruf, ukuran huruf, dan sebagainya. Dan ditambahkan pula pada bagian format ini, kita dapat menggunakan word art style-nya seperti apa, misalkan atau pilihan-pilihan lainnya supaya tampilannya lebih menarik. Dan kita dapat pula menggunakan menu desain untuk memilih tema dari slide kita. Nah, dengan memilih tema, otomatis slide-slide berikutnya akan mengikuti tema yang telah kita pilih. Sehingga nantinya antara slide yang pertama dan seterusnya bisa memiliki keseragaman sehingga terlihat lebih harmonis. Untuk menambahkan slide berikutnya atau slide kedua, kita dapat memilih pada bagian New Slide. Di sini kita bisa memilih ingin menambahkan slide dengan format seperti apa. Apakah judul dan isi misalkan, atau blank, kosong, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalkan saya akan tambahkan title and content. Kemudian di sini saya tambahkan subjudul materi pelatihan, dan di sini saya tambahkan MS Word. Selain menambahkan tulisan, kita juga dapat menambahkan gambar, tabel, dan seterusnya. Bahkan juga termasuk video dan audio. Kali ini saya akan mencoba menambahkan gambar logo Microsoft Word. Di sini kita masih pula dapat merubah desain dari tema apabila ternyata kita tidak suka dengan format pada slide kedua. Misalkan kali ini saya akan pilih temanya menjadi seperti ini. Atau mengganti background jika diperlukan.
Ketika akan melakukan presentasi, kita dapat merubah tampilannya menjadi slideshow atau menekan tombol F5. Kemudian tekan tanda panah ke kanan atau spasi atau enter untuk menjalankan presentasi. Untuk menambahkan efek saat berpindah antara slide satu dengan slide lainnya, kita dapat menggunakan transisi. Misalkan untuk slide 1 saya akan menggunakan transisi wipe, dan pada slide 2 saya akan menggunakan transisi honeycomb. Pada saat dijalankan slideshow, kita akan melihat tampilannya menjadi seperti ini. Selanjutnya, untuk membuat tampilan slide lebih menarik, saya dapat menambahkan efek animasi pada objek di setiap slide. Caranya adalah dengan memilih objek yang akan diberi animasi, misalkan materi pelatihan, kemudian memilih animasi yang diinginkan. Misalkan fly in. Kita dapat melihat previewnya seperti ini. Dan tentu saja kita dapat pula menambahkan objek yang lain untuk diberi efek animasi yang lain. Di sini saya sudah memberikan efek animasi pada semua objek yang terdapat pada slide. Angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini adalah urutan ditampilkannya animasi pada objek. Kita dapat lihat pada previewnya seperti ini. Untuk melakukan pengaturan lebih lanjut, kita dapat menggunakan animation pane. Pada animation pane, kita dapat mengatur bagaimana urutan objek ditampilkan. Misalkan saya ingin setelah logo Word akan ditampilkan tulisan MS Word. Maka saya tinggal menggeser saja tulisan MS Word ke bawah gambar 6. Kemudian saya ingin agar tulisan Excel ditampilkan setelah logo Excel. Saya taruh tulisan Excel di bawah gambar Excel. Tampilannya pada mode slideshow akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk menampilkan judulnya, saya harus menekan spasi atau klik pada mouse. Klik berikutnya. Setiap kali saya ingin menampilkan objek, saya harus melakukan klik. Pada animation pane, kita dapat mengatur agar tampilan objek ditampilkan bersamaan atau setelah objek yang lainnya. Misalkan saja saya ingin agar tulisan Microsoft Word ini ditampilkan bersamaan dengan ditampilkannya logo Word. Maka saya akan melakukan klik kanan, kemudian memilih
Start with previous artinya memulai bersamaan dengan efek sebelumnya. Begitupun untuk tulisan Excel, saya akan pilih bersamaan dengan tampilnya logo Excel. Maka sekarang tampilannya pada slideshow menjadi seperti ini. Transisi ditampilkan, kemudian saya melakukan klik untuk menampilkan judulnya. Kemudian saya menekan klik kembali untuk menampilkan logo Word dan tulisan MS Word. Di sini sekarang kita melihat bahwa logo Word dan MS Word tulisannya ditampilkan secara bersamaan. Selanjutnya pada Animation Pane saya dapat mengatur berapa lama atau waktu dari ditampilkannya animasi. Misalkan pada tulisan Word, jika animasinya dirasa terlalu cepat, saya dapat memperpanjang animasinya, misalkan menjadi 1 detik. Kemudian klik OK. Nah, sekarang di sini barnya terlihat lebih panjang dibandingkan sebelumnya. Jika sudah selesai, kita dapat tutup Animation Pane-nya. Dan kembali melanjutkan editing untuk slide-slide berikutnya. Jika sudah selesai, teman-teman dapat menyimpannya kembali. Selain menyimpannya dalam bentuk PowerPoint presentation, kita dapat pula menyimpannya dalam bentuk PowerPoint show. Kemudian simpan. Sekarang pada folder PowerPoint kita memiliki 2 file, yaitu file latihan 1 yang berbentuk Microsoft PowerPoint Presentation dan latihan 1 slide yang berbentuk Microsoft PowerPoint Slideshow. Pada file PowerPoint Presentation, jika dibuka adalah file presentasi yang tadi telah kita buat, yang masih dapat kita edit kembali atau kita rubah jika ada yang belum pas. Sedangkan pada file latihan 1 slide yang berbentuk Microsoft PowerPoint Slideshow, jika dibuka,
langsung menuju pada tampilan slideshow. Sehingga tipe file ini lebih tepat digunakan apabila kita hanya ingin langsung melakukan presentasi saja tanpa perlu melakukan editing kembali. Tampilannya akan langsung menuju slideshow seperti ini. Dan akan langsung berakhir setelah slide terakhir. Jika ada informasi yang belum kita masukkan, kita dapat menyisipkannya di antara slide. Caranya adalah, misalkan saya ingin menyisipkan pada slide antara slide 2 dan 3. Maka saya akan klik pada slide 2, kemudian klik kanan dan pilih New Slide. Di sini saya bisa merubah layoutnya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan atau kita dapat pula melakukan duplikasi dari slide yang sudah ada. Misalkan saya ingin menduplikasi slide nomor 2. Klik kanan, duplicate slide. Ketika kita melakukan duplikasi slide, maka semua isi dan layoutnya akan menjadi sama, termasuk pilihan dari animasi dan transisi pada slide sebelumnya akan benar-benar diduplikasi sama dengan slide yang baru. Jika kita tidak membutuhkan slide tertentu, maka kita dapat menghapusnya. Misalkan saya akan hapus slide 3, klik kanan, delete slide. Atau jika saya ingin menyembunyikan slide, misalkan slide nomor 3, saya dapat melakukannya dengan memilih hide slide. Hide slide ini bisa kita gunakan apabila kita ingin mengurangi materi presentasi kita. Misalkan dari 4 slide menjadi hanya 3 slide saja, tanpa perlu menghapus slide tersebut. Sehingga pada lain kesempatan, kita dapat menampilkan slide tersebut kembali. Kemudian kita dapat menambahkan header dan footer. Pada bagian insert, header dan footer, di sini kita dapat menambahkan tanggal, nomor slide, maupun catatan kaki atau footer. Misalkan saya tambahkan pada footer bertuliskan pelatihan berbasis kompetensi. Kemudian tanggalnya saya bisa memilih apakah sesuai dengan tanggal hari ini atau tanggalnya fix pada tanggal tertentu saja. Misalkan saya pilih yang fix saja. Kemudian akan memilih apply untuk diterapkan pada slide ini saja, atau memilih apply to all untuk menerapkan pada semua slide. Apabila kita ingin mencetak file presentasi kita dapat menuju menu print. Di sini kita dapat memilih opsi pencetakan apakah berbentuk full page slide atau berbentuk handout, misalkan dalam satu halaman terdiri dari 2 slide dan berbagai pengaturan lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita. Opsi pencetakan dalam bentuk handout berguna apabila kita ingin memberikan materi presentasi kepada peserta, sehingga memudahkan peserta untuk memahami materi presentasi kita.
Demikian video bagaimana cara membuat Microsoft PowerPoint untuk menampilkan presentasi kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.